Galuh Media Channel 54. Ciamis. Debat terbuka penajaman visi, misi dan program pasangan calon, paslon. Bupati dan Wakil Bupati Ciamis 2024 di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi Komplek Islamic Center Ciamis. Selasa malam, tanggal 12 November tahun 2024. Dinilai memalukan karena adanya beberapa pertanyaan panelis yang keluar dari konsep yang sudah dirumuskan oleh tim perumus. Memalukan, panelis keluar dari konsep tim perumus, masyarakat Ciamis yang menyaksikan justru mentertawakannya. Contohnya saat mempertanyakan kondisi akses internet yang belum masuk ke dua desa di Kabupaten Majalengka, padahal pasangan calon adalah Cabub dan Cawabub Ciamis. Untung saja kedua calon pemimpin Ciamis ini cerdas, kata pengamat pilkada, Haan Anwar Sihabudin usai pelaksanaan debat di Islamic Center Ciamis. Pengamat pilkada yang juga salah seorang tim perumus debat terbuka itu mengakui, saat tim perumus bekerja tidak ada konsep atau materi yang disampaikan panelis tersebut, seharusnya panelis konsisten terhadap materi yang disampaikan tim perumus. Saya tidak tahu maksud panelis tersebut, jikapun itu maksudnya pertanyaan jebakan, tapi sangat memalukan. Materinya jangan seperti itu. Cabub Ciamis kok ditanya Majalengka. Hal ini sudah saya sampaikan kepada mereka melalui WAG, jelasnya. Di era digital saat ini, akses internet yang luas dan merata menjadi sangat krusial. Namun, di Majalengka, terutama di daerah pedesaan dan pelosok, masih terdapat keterbatasan akses internet. Hal ini menimbulkan kesenjangan digital yang signifikan antara kawasan perkotaan dan pedesaan, mempengaruhi pendidikan, bisnis, dan akses informasi. Pertanyaannya, sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Ciamis, apa langkah konkret Anda untuk mengatasi masalah kesenjangan digital ini? Bagaimana Anda akan memastikan bahwa setiap warga Ciamis, terutama mereka yang berada di daerah terpencil, mendapatkan akses internet yang stabil dan terjangkau? Waktu Anda menjawab, 2 menit Bapak, dimulai saat Anda berbicara, silakan. Ciamis bukan Majalengka. Beda Ciamis dengan Majalengka. Akses di Ciamis, layanan digital bagus. Saya tidak tahu di Majalengka seperti apa gitu. Terima kasih, itu aja. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Jadi untuk penguatan saja, karena secara umum tadi disampaikan oleh Pak Bupati sudah cukup baik, tapi secara umum pengembangan jaringan internet akan terus kita kuatkan, pengembangan literasi digital agar bagaimana masyarakat paham itu apa digital, itu akan kita laksanakan. Ya, itu. Masih ada waktu Bapak? Atau dari Ciamis, cukup? Baik. Ya. Waktu dihentikan. Begitu juga dengan pertanyaan terkait birokrasi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Padahal UU tersebut telah dicabut dan digantikan oleh UU Nomor 20 Tahun 2023 masih dipertanyakan. Jikapun mau mempertanyakan ya UU yang baru sebagai penggantinya. Namun hal itu pun mampu dijawab dengan lugas oleh paslon dengan yang menjabarkan UU terbaru sebagai penggantinya. Terkait pertanyaan tentang ASN dan birokrasi dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, itu sudah diganti dengan UU Nomor 20 Tahun 2023. Harusnya yang ditanyakan itu terkait dengan undang-undang yang baru itu, bukan yang lama yang sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena ketika regulasi berubah otomatis itu UUD yang lama itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan yang baru, jelasnya. Tapi paslon menjawab dengan cerdas karena memang dia menggunakan pola pemikiran logika, sebetulnya yang dijawab oleh Cawabu yana itu UUD yang baru, semacam adanya mekanisme, penghargaan kenaikan pangkat golongan, sehingga nanti memunculkan kinerja yang bagus. Aan mengaku tidak tahu maksud KPU menempatkan panelis yang tidak tahu kondisi Ciamis, menempatkan orang luar sebagai panelis, sementara mereka sendiri tidak tahu bagaimana kondisi Ciamis. Saya lebih condong, kalau berbicara sebagai akademisi, karena saya juga termasuk di dalamnya,
Tapi kita di tim perumus tidak mengeluarkan bahan-bahan terkait dengan salah kabupaten atau salah undang-undang, tidak ada sama sekali. Kita tidak membicarakan masalah itu, katanya. Dijelaskan Aan, jika panelis mau konsisten harus mengikuti arahan tim perumus, mana materi yang masuk ke dalam materi inti, kemudian mana tema dan mana subtema. Nah, dari subtema itu dikembangkan oleh panelis tapi tidak keluar dari yang sudah oleh tim perumus. Yang terjadi justru melenceng. Kenapa antara yang kita rumuskan dengan apa yang disampaikan kepada calon itu berbeda? Hal senada juga diungkapkan praktisi hukum Unigal Ciamis, Hendra Ebo Sukarman, yang menegaskan, panelis seharusnya mengacu pada visi dan misi paslon yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, RPJP, Kabupaten Ciamis. Panelis justru mengajukan pertanyaan yang sudah tidak relevan, undang-undang yang sudah diganti, dan juga mempertanyakan kondisi Majalengka ke paslon Bupati Ciamis. Untung saja paslon tunggal di Ciamsi ini cerdas dan tidak terpancing, justru mampu menjawab dengan logika dan sempurna, katanya. Sementara Ketua KPU Ciamis, Ong Ramdhani, membantah jika materi melenceng apa yang disampaikan tim perumus. Menurutnya panelis itu membuat pertanyaan dari hasil rumusan yang dilakukan oleh tim perumus, artinya tidak keluar dari itu juga. KPU juga menjaring beberapa pertanyaan yang dilakukan panelis, kemudian panelis finalisasi, selanjutnya dibuat soal untuk ditanyakan kepada paslon. Artinya yang dilakukan oleh panelis sesuai visi misi paslon. Katanya, seraya menjelaskan, KPU menghadirkan 5 orang panelis terdiri dari Unpad, UIN, Unsil, Cirebon, dan Garut, dan khusus untuk tim perumus dari Ciamis. Panelis dari luar daerah Ciamis karena terkait netralitas lainnya agar menjaga kehati-hatian saja, katanya. Sementara calon Bupati Ciamis tahun 2024 sampai tahun 2029, Dr. H. Herdiat Sunarya menanggapi santai jalannya debat terbuka. Hanya saja dirinya meminta maaf kepada masyarakat tidak bisa memaparkan visi misi secara tuntas karena keterbatasan waktu. Pada rapat pertama dengan KPU yang dihadiri oleh tim HY menginformasikan penyampaian visi misi dan program prioritas itu waktunya 10 menit. Tidak ada komunikasi lagi dan tadi juga presenter tidak menyampaikan. Tahu-tahu baru berjalan 4 menit udah di-cut. Jadi mohon maaf pada masyarakat. Intinya belum tersampaikan secara utuh, tapi sebagian besar sudah terbahas ketika terjadi sesi dialog, jelasnya. Menanggapi beberapa pertanyaan yang melenceng dari visi misinya, Herdiat menganggap itu sebuah ujian. Itu kan pertanyaan panelis yang mungkin menguji kemampuan pengetahuan HY. Apapun yang ditanyakan harus kita jawab. Yang penting visi misi targetnya jelas, profesional, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh panelis terjawab. Pungaksnya.